Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. 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 Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Abur, upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Langkah tegak maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Berhenti. Gerak. Buka formasi. Jalan.
Tutup formasi. Jalan. Kepada sang merah putih. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Luruskan. Lurus. Balik kanan, gerak. Haluan kiri. Jalan. Langkah tegak maju. Jalan. T. Gerak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. 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 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Sepauk yang kami hormati,
seluruh siswa baik kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bersama-sama dapat hadir di sekolah. Setelah sekian minggu kita bersama-sama liburan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Patut kita syukuri dan selalu kita panjatkan kepada Tuhan sampai hari ini kita bersama-sama masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional. Nah, tentunya karena namanya hari besar atau Hari Pendidikan Nasional, oleh karena itu tentunya semua sekolah di seluruh pelosok tanah air Indonesia hari ini melaksanakan upacara bendera dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Sedikit sejarah mengenai Hardiknas ya, atau Hari Pendidikan Nasional. Bahwasannya penetapan 2 Mei itu sebagai Hardiknas ini adalah tanggal lahir dari tokoh pendidikan nasional sekaligus pahlawan bangsa yang namanya siapa? Ada yang tahu? Siapa Bapak Pendidikan Indonesia? Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara ini lahir 2 Mei 1889. Jadi ketika itu anak-anak di akhir tahun 1800-an dan awal 1900-an Indonesia saat itu dijajah oleh kolonial Belanda. Di mana dari sejarah tentunya kalian sudah tahu pada masa penjajahan ya baik Belanda, Jepang dan lain sebagainya itu putra-putri bangsa Indonesia itu nyaris tidak diberi kesempatan bersekolah. Ya kala itu awal 1900-an yang bisa bersekolah itu tentunya hanya para anak-anak penjajah yaitu Belanda dan sedikit bangsa Indonesia yang keturunan ningrat atau darah biru dan yang punya ekonomi yang mapan. Kala itu ya anak-anak, tidak semua bisa sekolah. Apalagi yang berasal dari pedesaan, dari orang tua ekonomi yang tidak mampu, dipastikan ketika itu tidak mempunyai kesempatan bersekolah. Nah, karena tidak bersekolah, tentunya putra-putri bangsa kala itu dalam tanda petik dalam kondisi kebodohan, ketidaktahuan. Sehingga memang kebodohan dan ketidaktahuan ini sengaja dipelihara oleh bangsa penjajah dengan harapan penjajah bisa menguasai Indonesia selama-lamanya. Karena bangsa yang dijajah bodoh, gitu kan? Nah dari itu anak-anak, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan atau sekolah yang tujuannya adalah agar anak-anak Indonesia semuanya berkesempatan dapat mengenyam pendidikan. Didirikanlah sekolah atau perguruan yang namanya apa? Ada yang masih ingat? Perguruan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara? Taman. Perguruannya namanya? Taman. Ayo, ini boleh, ini udah beri kode-kode ini. Taman. Udah diajarkan ya Bu ya? Taman apa? Taman Siswa. Nah ketika Taman Siswa berdiri, itu yang bersekolah itu terbuka untuk masyarakat Indonesia yang tidak berkemampuan boleh sekolah. Jadi ketika itulah pelopor awal pendidikan di Indonesia itu bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.
Nah, dalam pendidikan tersebut yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara itu ada dua temannya yang membantu dalam pendidikan sekaligus dalam kepartaian. Namanya itu terkenal Trias Politika ya, ya. Nah, itu teman Ki Hajar Dewantara itu namanya Doris Dekker, dan satu lagi siapa? Ada yang tahu? Dokter Cipto Mangunkusumo. Ya. Jadi Ki Hajar Dewantara, Doris Dekker, dan Dokter Cipto Mangunkusumo. Nah, ini lebih dikenal di sejarah tiga serangkai. Selain memperjuangkan politik, mengkritik Belanda untuk kemerdekaan Indonesia, juga berperan dalam perguruan taman siswa. Kemudian satu hal lagi, pada pendidikan taman siswa itu ada semboyan slogan yang sangat terkenal sampai saat ini. Ya, sangat terkenal sampai saat ini. Namun dalam bahasa Jawa ya. Ya. Ayo, ada yang tahu? Ing ngarso sing tulodo, ing madya mbangun karso, tuturi handayani. Ini adalah semboyan yang sangat terkenal ketika itu, bahkan sampai sekarang. Apa artinya? Sing ngarso sing tulodo itu artinya yang di depan memberikan teladan. Kalau diibaratkan dengan kita di sekolah, berarti tingkatan kan kelas 9, kelas 8, kelas 7. Kelas 9 itu ing ngarso sing tulodo ya. Jadi siswa kelas 9 itu harus memberi teladan kepada adik-adik kelasnya. Paham? Berilah teladan contoh yang baik. Karena perilaku kelas 9 itu akan diikuti oleh adik-adik kelasnya. Kalian bisa bayangkan kalau teladannya kurang baik, tentunya adik-adik kelasnya juga mengikuti hal yang kurang baik. Itu dicamkan. Kelas 8 itu bisa diibaratkan ing madya mbangun karso. Yang di tengah-tengah memberi semangat. Ya, kelas 8 ya. Kalian memberi semangat kakak kelasnya ya, agar lebih giat lagi menjadi teladan. Kalian juga memberi semangat adik kelasnya agar bisa seperti kakak kelasnya sebagai teladan. Sanggup ya kelas 8 ya? Mana kelas 8 ya, tunjuk tangan? Yang kelas 8. Nah, ini adalah memberi semangat. Apalagi yang siswa-siswa ceweknya itu kalau kakak kelasnya diberi semangat, senang tuh yang kelas 9 tuh ya. Iya kan? Kemudian tutmuri handayani, ini kita ibaratkan kelas 7. Dari belakang memberikan dorongan. Jadi siswa kelas 7 walaupun kalian paling junior, kalian tuh berperan besar memberi dorongan kepada kakak kelasnya agar kakak kelasnya itu bersemangat menjadi teladan, bersemangat apa yang tengah tadi? Memberi semangat. Ya gitu ya kelas 7. Ya walaupun kalian junior, itu kalian diperhitungkan di sekolah sesuai dengan semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi itu anak-anak sekilas tentang sejarah pendidikan nasional, sehingga manfaatnya sekarang yang bisa dirasakan kita semua, seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati sekolah gratis. Adakah di antara kalian yang ingin sekolah ditolak oleh sekolah? Nggak ada. Semua siswa diterima. Nah, ini adalah yang patut kita syukuri. Kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bersekolah setinggi-tingginya. Dari SD sampai dengan sarjana. Nah, kalau zaman dulu jarang ya seperti itu. Nah, sehingga pesannya, manfaatkan kesempatan yang sudah baik ini, sudah merdeka ini, dengan belajar dengan baik, sekolah
setinggi-tinggi semampu kalian dan orang tua. Barangkali ini saja anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.